Aku tidak membuang waktu. Segera kuhubungi nomor rumah lama Mas Fian. Di ujung sana, ku dengar suara Bik Nani menjawab dengan suara yang berat dan parau. Maaf, Bi. Aku tadi lagi jalan-jalan keliling gang. HP ditinggal di kamar. Ada apa? Dengan seksama, aku mendengarkan apa yang disampaikan olehnya. Tiba-tiba ponsel terjatuh. Seiring tubuh yang tumbang bersimpuh di lantai saat Bik Nani menyampaikan inti kabar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mas. Anggita yang terkejut melihatku lunglai pun segera berteriak memanggil ayah dan ibu sembari memburuku. Ada apa, Kak? Mas Fian, kecelakaan. Kabar buruk yang barusan aku dengar membuat lahir dan batinku hancur. Pandangan seketika kabur. Kabut hitam dalam pandangan mulai menghilangkan kesadaranku. Kedua kakiku terasa semakin berat saat ruangan tempat di mana Mas Fian dirawat makin dekat. Air mataku serempak menyeruak tanpa bisa ditolak. Kecelakaan hebat yang terjadi kepadanya membuat kondisinya tidak baik. Setelah beberapa jam ditangani IGD, akhirnya tim medis memutuskan untuk melakukan serangkaian pemeriksaan lanjutan kepadanya. Setelah dilakukan pemeriksaan darah, MRI, CT scan, EEG, dan fungsi lumbal, dokter pun menyatakan Mas Fian mengalami koma akibat cedera berat di kepalanya. Hatiku seketika hancur lebur saat mendengar kabar tersebut. Ku peluk erat ibu sembari meraung-raung. Sabar, Nak. Semoga suamimu segera pulih. Ibu mencoba untuk menenangkanku. Tidak kuat berjalan kaki menuju ruangan ICU. Akhirnya ayah memutuskan untuk membawaku dengan kursi roda. Tubuhku yang lemah, lunglai tak berdaya. Tungkai kaki ini terasa lemas, bagai tiada tulang yang menopang. Di sepanjang jalan menyusuri lorong rumah sakit, aku duduk sembari tercenung, berharap ini hanya sebuah mimpi buruk, agar aku dapat luluh dan memaafkan Mas Fian. Kursi roda berhenti di depan pintu kaca. Ayah kemudian memapahku masuk ke dalam. Setelah melapisi pakaian dengan pakaian khusus berupa gaun protektif selutut warna hijau, kami masuk ke dalam ruangan yang bersekat-sekat. Pasien atas nama Alfian berada di ruangan nomor 4, Pak, Bu, ujar si perawat. Baik, terima kasih Sus. Ayah segera membawaku ke tempat di mana Mas Fian berada. Ayah, rintihku sembari mendongak. Banyak istighfar, Nak. Kamu harus kuat, katanya merengkuh bahu ini. Perlahan aku mendekat. Wajah tampan itu tampak tenang walau dipenuhi dengan luka yang menganga dan jahitan yang masih basah, ditambah memar dan lebam biru keunguan. Hal itu membuat hatiku pilu sepilu-pilunya. Peralatan monitoring yang terpasang untuk memantau denyut nadi atau jantung dan pernapasan, selang infus untuk memasukkan bahan nutrisi, serta selang untuk mengeluarkan urin, cairan lambung, atau cairan dari bagian tubuh lain, menambah suasana menjadi semakin tak biasa. Mas Fian, panggilku lirih tak terperih. Sosok yang berbaring layaknya orang tertidur pulas itu pun bergeming, tidak bereaksi dengan sentuhan serta suaraku. Isakku semakin menjadi. Kuraih dan kucium taksim punggung tangannya. Sambil berderai air mata, aku pun meminta maaf atas sikapku yang keras kepala. Mas, bangun. Aku janji akan pulang dan tinggal bersama-sama lagi. Aku juga janji gak akan marah-marah lagi.
Tapi Mas bangun, pintaku parau. Lelaki hebat yang aku cintai itu masih tetap diam. Bibirnya terkatup rapat, begitu pula dengan kedua matanya yang tertutup. Aku mengguncang-guncang pelan lengannya, berusaha memberikan rangsangan agar ia terbangun dan sadar dari komanya. Mas, bangun! Tangisku melengking. Seketika tubuhku luruh berlutut bersimpuh. Ayah yang tidak tega melihatku begitu bergegas menghampiri, mengajakku bangkit, tapi aku menolak. Aku mau berdoa dengan Mas Fian, Ayah. Boleh ya? Gumamku padanya. Lelaki parubaya tersebut mengangguk pelan, kemudian ia berlalu meninggalkanku. Sepeninggal ayah, aku kembali mencoba mengajak Mas Fian bicara. Kuungkapkan semua yang ada di dalam hati ini, termasuk penyesalan yang tidak juga memaafkannya. Mas, bangun. Aku di sini datang untuk mengajak Mas pulang. Bisakku lagi. Katanya Mas mau ngajak aku ke rumah masa kecil Mas. Janji adalah hutang Mas. Mas, bangun. Minggu depan jadwal pemeriksaan calon buah hati kita. Usianya mau 4 bulan. Aku mau ditemani Mas Fian. Nanti kita lihat si kecil lewat layar USG. Mas, bangun. Di saat usia kandunganku genap 4 bulan, akan diadakan syukuran pengajian. Mas maunya aku ngadain syukuran di mana? Di rumah Mas atau rumah ayah? Katanya syukuran tersebut sangat baik dilaksanakan, karena bertepatan dengan Allah menunjukkan kekuasaannya, memberikan ruh pada janin. Mas, jawab aku Mas. Aku yang histeris pun mencubiti lengannya kuat-kuat, berharap ia merasa kesakitan, lalu terbangun. Mas, aku sangat mencintaimu. Tolong bangun. Mas, kok tega ngebiarin aku sendirian dalam kondisi seperti ini? Aku butuh Mas. Aku sayang Mas. Bangun dong Mas. Aku merengek setengah meraung, hingga membuat suasana menjadi gaduh. Perawat yang kebetulan melintas tidak tinggal diam. Ia masuk dan kemudian menenangkanku. Aku yang kalah pun menjadi rusuh. Aku usir perawat yang mencoba menggiringku keluar dari ruangan. Aku memakinya sembari menangis. Yang terbaring di sana itu suami saya, Sus. Jangan seenaknya mengusir saya. Teriakku menarik perhatian. Saya sangat paham, Bu. Tapi saya mohon, demi kebaikan bersama, Ibu tenang, karena pasien lain akan merasa terganggu dengan kegaduhan ini. Tidak terima dengan apa yang diucapkan perawat barusan. Dengan kasar aku mendorong tubuhnya hingga tersungkur. Kamu gak ngerti gimana hancurnya hati saya saat tahu suami saya dalam kondisi seperti ini. Dia hidup tapi seperti mati. Sakit, Sus. Hancur. Sungurku lagi. Beberapa orang perawat kemudian masuk, yang seorang sigap memanggil ayah. Alhasil aku dibawa oleh ayah keluar dari ruangan. Aku mau di dalam sama Mas Fian ya. Ayah tahu dan paham kondisi hatimu. Tapi untuk saat ini, sebaiknya kamu pulang saja. Biar ayah dan Pak Asep yang bergiliran menjaga. Kata ayah. Ya, aku mau menemani Mas Fian. Aku mohon ya. Rengekku sembari memukul-mukul dadanya. Jangan keras kepala, Mel. Ingat penyesalan yang kamu rasakan karena enggan memaafkan Fian. Sifat keras kepalamu ini harus dikontrol. Gak ada tapi-tapian. Kamu pulang bersama ibu ke rumah anak Fian. Pikirkan kandunganmu. Tangisan pilu yang tercipta pun luruh dalam bisu. Aku pasrah saat kembali didudukkan di kursi roda yang kemudian didorong oleh Pak Asep.
Ibu setia membersamai dengan berjalan di samping sembari menggenggam erat jemari ini. Aku menoleh ke belakang. Ayah tampak sedang berjalan hendak kembali masuk ke dalam ruang ICU. Neng, tinggal saja di rumah. Biar bapak dan ayah, Neng ambil saja yang bergantian jaga. Kalau ada apa-apa, pasti kami akan segera mengabari Neng Amel. Apa yang dikatakan Pak Asep benar, nak. Kuatkan dirimu. Insya Allah Fian akan sembuh. Amin. Neng Amel kalau mau nengok boleh. Asal jangan berbuat kayak tadi. Kasihan Mas Fian. Aku bergeming saat kedua orang tua itu kompak menasihatiku. Tatapanku buang jauh ke depan sana. Bagai tanaman layu yang kurang air. Mungkin itulah ungkapan yang cocok disematkan pada kondisiku saat ini. Keadaan Mas Fian yang sedang berjuang di antara hidup dan mati di ruang ICU membuatku tak memiliki semangat untuk hidup. Kerjaku setiap hari hanya melamun, menangis dan mengurung diri di kamar. Hingga tiba waktunya acara syukuran 4 bulanan. Aku tidak antusias sama sekali. Yang sibuk dengan segala keperluan hanya ibuku, Bik Nani dan Rika. Ya, sahabatku itu luluh saat mendengar musibah yang melanda Mas Fian. Rika datang tanpa sungkan memeluk serta menciumi. Tak juga lelah menjaga serta menemani aku yang rapuh dan terpuruk. Lo harus kuat demi anak yang ada di dalam kandungan lo itu, Mel. Gue gak siap kalau harus kehilangan Mas Fian, Rick. Banyak berdoa sama Allah. Rutinkan tahajud dan salat hajat. Pasrah dengan semua ketentuannya. Ingat, kita manusia hanya bisa berjalan dan meminta. Tetap Allah yang menentukan hasil akhirnya. Bersedih boleh, terpuruk jangan. Ingat, di dalam diri lo ada nyawa lain yang harus dijaga. Mendengar hal itu, batinku tersayat. Semua yang dikatakan Rika sangat mengena di hati ini. Allah gak akan kasih ujian di luar batas kemampuan lo, Mel. Lo jangan pernah merasa sendiri. Ada gue, ibu, ayah, mertua lo, Bik Nani dan Atta. Kita semua sayang sama lo. Untuk itu, lo juga harus tegar demi kami. Orang-orang yang sangat sayang sama lo. Wajah yang sedari tadi tenggelam di atas tangan yang bertumpu pada kedua lutut pun langsung mendongak menatap Rika yang tampak sama hancurnya denganku. Lo harus kuat, Mel, katanya seraya menarik dan mendekap erat tubuh yang semakin kurus ini. Mas Fian akan hidup kan, Rick? Insya Allah, Mel. Lo percaya dengan kekuasaan Allah ya. Hiburnya sedikit mengurangi sesak di dalam dada. Kalau Mas Fian meninggal, semua manusia akan meninggal, Mel. Lo harus ingat itu. Mas Fian, lo, gue, dan semua manusia di muka bumi ini milik Allah. Jadi kalau sewaktu-waktu yang punya jiwa dan raga ini mau ambil, gak ada yang bisa mencegahnya. Aku tak sanggup menjawab. Tangisku kembali menjadi. Di dalam pelukan Rika yang nyaman, kubayangkan raut wajah Mas Fian yang terbaring lemah di atas ranjang kesakitan. 3 minggu sudah ia memejam mata di sana. Selama itu pula setiap hari aku datang menjenguk dan merawatnya. Wajahnya yang semakin tirus dan tubuh yang dari hari ke hari menjadi kurus itu selalu membuat air mata ini berlinang terus. Seandainya bisa aku menawar kepada Allah, Tuhan pemilik segalanya, maka aku akan meminta tukar tempat saja. Aku ikhlas mengalami sakit yang diderita oleh Mas Fian. Tidak seperti ini, tersiksa dan merana. Ya Allah, sembuhkanlah suamiku ya Allah. Dia adalah laki yang hebat dan sempurna di mataku. Engkau Maha tahu bagaimana kebaikannya selama ini kepada semua orang.
Dia rela dirinya tidak bahagia, asalkan orang-orang di sekitarnya bahagia. Ya Allah, sudahilah sakitnya. Berikanlah keajaiban-Mu ya Allah. Bangunkan dan hidupkan kembali Mas Fian. Hamba tidak sanggup bila nantinya anak yang sedang hamba kandung ini menjadi yatim. Hamba juga tidak ingin menjadi janda. Ya Allah, jika memang Engkau gariskan dia hidup sebentar, maka gariskan juga hal itu padaku. Bukan hamba berniat mendoakanmu ya Allah, tapi hamba tidak bisa membayangkan apa jadinya hidup hamba bila tidak ada dia. Sudah Mel, sudah, teriak Rika mengguncang-guncang kedua bahuku. Tubuhku yang ringkih ini kembali terkulai lemas. Perlahan kesadaranku memudar, pandangan pun membuyar. Suara gaduh riuh samar ku dengar, kelamaan menjadi hening saat aku benar-benar sudah kehilangan kesadaran. Konsep mati otak cukup sulit dipahami oleh masyarakat awam. Seseorang pasien terlihat seperti tidur nyenyak, masih teraba hangat seperti sedang bernapas dengan bantuan ventilator. Jantungnya masih berdetak dan di layar pemantau kondisi pasien masih terbaca tekanan darahnya. Hal itu yang kini sedang dialami oleh pasien, Pak, Bu. Jadi maksud dokter, menantu saya tidak ada harapan untuk sembuh? Tanya ayah mulai parau. Kami tidak bisa menjanjikan hal yang sekiranya di luar kemampuan kami. Apa yang saya ungkapkan tadi adalah berdasarkan dari data kondisi pasien dari hari ke hari, minggu ke minggu, dan bulan ke bulan. Pasien koma sudah hampir 5 bulan lamanya, tanpa ada perkembangan sedikit pun. Dari data yang ada, kami menarik kesimpulan bahwa pasien mengalami mati otak. Saat seseorang telah mengalami mati otak, artinya otaknya sudah tidak lagi berfungsi dan kemungkinan besar tidak akan berfungsi lagi. Organ lain seperti jantung, ginjal atau liver dapat tetap hidup untuk waktu yang lebih lama jika ventilator masih terpasang. Perlu diingat bahwa ventilator bukan alat yang mempertahankan orang tersebut hidup jika dia sudah mengalami mati otak, tetapi hanya menjaga viabilitas beberapa organ. Jadi sebenarnya suami saya tidak bisa hidup kalau tidak ada alat-alat itu. Dan kata lain, jika semua alat dicabut dari tubuh suami saya, maka suami akan yang tawakal, Bu. Tapi seperti itu yang terjadi saat ini. Opsi dan keputusan terakhir kami kembalikan kepada pihak keluarga. Apakah akan tetap melanjutkan perawatan atau menyudahinya? Ayah dan kakak dari almarhum ayahnya Mas Fian saling pandang cukup lama. Kemudian kulihat isyarat dari ayah yang menyerahkan semua keputusan kepada Om Adi. Aku yang menangkap gelagat kepasrahan dari raut wajah Om Adi segera ambil suara. Jangan hentikan pengobatan kepada suami saya, Dok. Biar sampai tahunan, tetap pasang alat-alat itu. Saya mau suami saya sembuh. Isakku. Mel, jangan egois, sahut ayah padaku. Kasihan Pian, Mel. Pian tersiksa kalau terus dipaksa begitu. Impal Om Adi. Ayah dan Om Adi, gak kasihan sama aku. Kalau alat-alat itu dicabut, maka aku akan kehilangan Mas Fian. Aku gak mau itu terjadi. Aku mau Mas Fian sembuh. Ayah dan Om Adi tidak menyerah. Ia terus membujuk diriku agar menyetujui tindakan akhir yang aku pikir sangat gila itu. Jantung Mas Fian masih berdetak. Tubuh Mas Fian juga masih hangat. Ya, Om. Tolong jangan lakukan itu. Dokter, tolonglah dokter. Yakinkan pada ayah dan Om Adi.
bahwa Mas Fian bisa sembuh jika melanjutkan perawatan. Dokter Parubaya yang rambutnya sebagian sudah memutih itu membuka kacamatanya. Kulihat manik matanya menanar. Ia tidak sanggup lagi berkata-kata. Rupanya ia pun menyerah. Kalau memang rumah sakit ini tidak sanggup menyembuhkan Mas Fian, tolong beri surat rujukan untuk melakukan perawatan di luar negeri. Tolong, tolong, tolong. Aku yang hancur pun seketika luruh bersimpuh di lantai, dengan kedua tangan saling memeluk bahu. Tangisku histeris, seketika membuat Rika dan ibu yang sedari tadi menunggu di luar langsung masuk menghambur memburuku. Sabar Mel, gue gak rela kalau alat-alat yang membantu Mas Fian selama ini harus dicabut. Dia bakalan mati, Rik. Mati. Tangisan ibu pun tumpah ruah menganak sungai di dalam pelukan. Istighfar, demi anakmu nak. Kuusap perut yang sudah besar ini. Kemudian tangisku kembali pecah. Melihat kekacauan yang terjadi di dalam ruangan dokter, tidak juga berkesudahan. Akhirnya ayah memutuskan untuk membawaku keluar dan menyerahkan sepenuhnya urusan Mas Fian kepada Om Adi. Aku berontak saat tangan ayah berusaha mengangkat tubuh ini. Mulutku tidak berhenti meracau. Hingga saat di ambang pintu aku mengarang dan menjerit kesakitan. Kedua mata ini terbelalak sempurna. Perut aku sakit. Jeritku sembari memegangi perut bagian bawah yang terasa perih bagai diselati. Belum juga hilang rasa sakit yang tiba-tiba datang. Kurasakan cairan lengket merembes keluar dari organ intimku, membasahi paha dan betis. Air apa itu? Teriak Rika menunjuk lantai. Astagfirullah, air ketuban. Rika dengan sigap berlari keluar dan kemudian memanggil perawat yang berjaga di ruang jaga ICU, meminta kursi roda atau blankar untukku. Ya Allah, ibu, ayah, sakit sekali perut aku. Astagfirullah. Sabar sayang, kamu sudah mau melahirkan. Tutur ibu tak berhenti mengusap-ngusap perut bawah yang terasa panas dan perih. Aku gak kuat lagi, Bu. Sakit. Aku kembali mengerang. Kurapatkan kedua kaki demi bisa meredam rasa sakit yang menjalar ke seluruh tubuh ini. Seketika tulang-tulang ini menjadi linu. Rasa panas bagai terbakar dan sakit perih bagai diseleti sedang kurasakan saat ini. Napasku mendadak tersengal. Jantungku berdegup kencang, terpacu cepat, tidak beraturan. Ya Allah, memang jika aku harus mati, maka cabutlah nyawa ini. Tapi selamatkan anak di dalam kandungan ini. Bu, aku gak kuat lagi. Keluhku. Sabar nak, itu dia Rika datang bersama perawat membawa belangkar dorong. Aku berjalan perlahan diapit oleh ayah dan ibu. Kemudian dibantu naik dan berbaring di ranjang pesakitan yang akan membawaku ke ruang bersalin. Di sepanjang perjalanan menuju ruang yang akan aku tempati, aku terus menangis dan memekik. Rika yang tak sebentar pun melepaskan genggaman terus menguatkan aku meski berurai air mata. Sebentar lagi, lo jadi seorang ibu, Mel. Rik, kasih tahu Mas Fian kalau aku ada di ruang bersalin. Takutnya dia nanti cari gue, Rik. Kabar baik ini dia harus tahu. Kalau bisa, gue kepingin melahirkan didampingi dia, Rik. Rika melirik ke arah ayah dan ibu.
Kemudian ia mengangguk lemah. Lo jangan ngikutin gue, Rick. Lo kudu ke ruangan Mas Fian sekarang. Bantu dia bangun dan ajak dia ke ruangan bersalin. Gue tunggu kedatangan Mas Fian. Isakku lirih. Istighfar, Mel. Buruan, Rick. Gue kepingin anak ini lahir didampingi Mas Fian. Iya, tapi biarin dulu gue nganterin lo sampai di depan pintu ruang bersalin ya. Tapi habis itu lo balik ke ruangan Mas Fian ya, Rick. Iya, Mel. Janji ya, Rick. Insya Allah, sahabat tersayang. Demi lo, apapun bakalan gue lakuin. Meski itu harus mengorbankan nyawa ini. Makasih, Rick. Maafin gue ya, selama kita bersahabat, banyak salah dan hilaf. Rika menghapus jejak air mata di wajahnya, kemudian mengangguk dan diakhiri dengan senyuman getir. Satu orang pihak keluarga boleh masuk, kata salah seorang perawat yang membersamai sedari tadi. Ibu saja, ucap ayah. Aku melambaikan tangan ke atas. Seketika langkah ibu dan ketiga perawat yang hendak membawa belangkar masuk pun terhenti. Ibu tunggu di luar saja. Nanti biar Mas Fian saja yang menemani aku di dalam. Rika lagi nyusulin Mas Fian ke ruanganku. Racauku tidak terkendali. Ibu yang merasa terpukul dengan ucapanku serta-merta langsung menangkup wajahku dan berbisik menyuruhku untuk istighfar. Air mataku kembali luruh bersamaan dengan hati yang hancur karena harus menerima kenyataan bahwa saat ini tim medis sedang mencopot semua alat bantu yang terpasang di sekujur tubuh Mas Fian, suamiku, suami yang sangat aku cintai. Bersambung.